Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Sejati dari Universitas Primagraha dengan NIM 6120123218 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas RA12 Manajemen semester 3. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian dan cakupan komunikasi. Komunikasi bisnis itu dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pesan bisnis yang dilakukan dalam konteks operasional dan strategis organisasi. Cakupannya melibatkan berbagai jenis komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, ada unsur-unsur komunikasi. Proses komunikasi bisnis melibatkan beberapa unsur utama, yakni yang pertama itu ada pengirim. Pengirim itu individu yang memiliki ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Nah, yang kedua ada mengubah ide menjadi pesan. Proses transformasi ide menjadi format yang dapat dipahami oleh penerima. Yang ketiga ada pemindahan pesan, yaitu penyebaran pesan dari pengirim ke penerima. Yang keempat ada penerima individu. Yang keempat itu ada penerima. Penerima itu individu yang menerima pesan dan memberikan interpretasi atasnya. Yang kelima ada memberikan tanggapan dan umpan balik. Penerima memberikan respon atau feedback kepada pengirim guna memastikan keseragaman pemahaman. Nah, selanjutnya ini ada tantangan komunikasi dalam bisnis. Jadi ada beberapa tantangan yang umum dialami dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada perbedaan budaya. Nah, perbedaan budaya ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Misalnya nih, istilah yang berarti satu hal di satu budaya mungkin berarti hal lain di budaya lain. Yang kedua, ada gangguan teknologi. Teknologi yang kompleks dapat menjadi hambatan jika tidak digunakan dengan benar. Gangguan teknologi seperti sinyal drop, briefing, atau kesalahan server dalam mempengaruhi kualitas komunikasi. Nah, selanjutnya ada bisnis dalam pandangan komunikasi. Dalam konteks bisnis, komunikasi tidak hanya tentang menyampaikan informasi, namun juga tentang membangun hubungan, memahami kebutuhan pelanggan, dan merealisasikan visi strategi perusahaan. Komunikasi yang efektif dalam bisnis memungkinkan partisipasi aktif dari semua. Selanjutnya ada bisnis dalam pandangan komunikasi. Dalam konteks bisnis, komunikasi tidak hanya tentang menyampaikan informasi, namun juga tentang membangun hubungan, memahami kebutuhan pelanggan, dan merealisasikan visi strategi perusahaan. Selanjutnya ada pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan ide antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini membantu koordinasi pekerjaan, pengambilan keputusan, dan membangun hubungan baik di antara anggota tim, sehingga organisasi bisa berjalan dengan efektif. Contoh komunikasi ini bisa berubah rapat, memo, email, atau diskusi antar tim. Selanjutnya ada pentingnya komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu mempermudah koordinasi, yang mana komunikasi yang baik membantu menyinkronkan tugas antar tim sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, yang dimana informasi yang jelas mengurangi kesalahan dan membantu karyawan memahami apa yang harus dilakukan, meningkatkan kinerja. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik, yang artinya komunikasi yang terbuka menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama di antara anggota tim. Yang keempat itu mempercepat pengambilan keputusan, yang dimana dengan komunikasi yang efektif, informasi bisa saja diterima dan dipahami, sehingga keputusan dapat dibuat lebih cepat. Yang kelima, mengurangi konflik, yang artinya komunikasi yang jelas membantu mencegah salah paham dan potensi konflik,
menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis. Yang keenam, mendukung adaptasi dalam perubahan. Saat ada perubahan dalam organisasi, komunikasi yang baik membantu karyawan beradaptasi dengan cepat dan merasa lebih siap. Yang selanjutnya, pola komunikasi dalam bisnis. Yang pertama itu ada komunikasi vertikal, di mana terjadi antara level yang berbeda dalam hierarki seperti atasan ke bawahan atau top down atau bawahan ke atasan bottom up. Contoh, instruksi dari manajer ke tim atau laporan dari karyawan kepada supervisor. Yang kedua, komunikasi horizontal. Terjadi di antara individu atau tim yang berada di level yang sama dalam organisasi. Contohnya yaitu diskusi antara anggota tim yang sama atau koordinasi antara departemen, permanen, dan penjualan. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Melibatkan orang dari level dan departemen yang berbeda dalam organisasi, terutama untuk mempercepat aliran informasi. Contohnya, manajemen produksi berbicara langsung dengan staf pemasaran untuk merencanakan strategi peluncuran produk. Yang keempat, komunikasi eksternal. Terjadi antara perusahaan dengan pihak luar, seperti pelanggan, pemasok, mitra bisnis, atau investor. Contohnya, presentasi kepada klien, negosiasi dengan pemasok, atau hubungan media. Selanjutnya ada strategi mengatasi masalah komunikasi. Yang pertama, menciptakan saluran komunikasi yang jelas dan terbuka. Perusahaan perlu memastikan adanya saluran komunikasi yang jelas, baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan saluran ini, karyawan bisa lebih mudah berbagi informasi, memberi masukan, atau melaporkan masalah. Penggunaan platform komunikasi seperti email perusahaan, platform chat, atau internet perusahaan juga bisa membantu memperlancar komunikasi. Yang kedua, mendorong transparansi dan kejujuran. Transparansi dari manajemen sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan berbagi informasi yang relevan secara terbuka atau misalnya tentang target perusahaan, tantangan, atau perubahan kebijakan. Perusahaan bisa mengurangi ketidakjelasan informasi dan mencegah timbulnya rumor atau spekulasi yang salah di antara karyawan. Yang ketiga, menyediakan pelatihan komunikasi. Pelatihan komunikasi dapat membantu karyawan dalam menyampaikan ide dan pendapat mereka dengan lebih efektif. Pelatihan ini juga dapat mencakup teknik mendengar aktif, komunikasi nonverbal, dan cara menangani konflik. Dengan keterampilan komunikasi yang lebih baik, karyawan dapat menghindari kesalahpahaman dan bekerja sama lebih efektif. Yang keempat, mendorong komunikasi dua arah. Perusahaan harus mendorong komunikasi dua arah, di mana karyawan merasa nyaman untuk memberikan umpan balik atau menyampaikan pendapat mereka. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan rutin, survei karyawan, atau diskusi terbuka. Dengan ini, karyawan merasa didengar dan dilibatkan dalam keputusan perusahaan, sehingga membangun motivasi dan rasa memiliki. Yang kelima, menggunakan teknologi komunikasi yang sesuai. Teknologi komunikasi yang tepat bisa meningkatkan efisiensi dan mengatasi kendala geografis atau waktu. Misalnya, penggunaan video conference untuk pertemuan jarak jauh, aplikasi chat untuk diskusi harian, atau sistem manajemen proyek untuk membantu program TIS. Namun perusahaan perlu memastikan karyawan terlatih untuk menggunakan teknologi ini agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Yang keenam, mengembangkan budaya keterbukaan dan saling percaya. Membangun budaya keterbukaan akan memudahkan karyawan untuk menyampaikan ide atau masalah tanpa takut dan dampak negatif. Jika karyawan merasa aman untuk berbicara, mereka akan lebih proaktif dalam memberikan umpan baik, dan ini dapat mengidentifikasi masalah komunikasi lebih awal. Yang ketujuh, menyesuaikan gaya komunikasi dengan berbagai tingkatan dan latar belakang. Di lingkungan kerja yang beragam, penting bagi manajemen untuk menyesuaikan gaya komunikasi agar sesuai dengan latar belakang karyawan. Misalnya, gaya komunikasi dengan staf teknis mungkin berbeda dari gaya komunikasi dengan staf pemasaran. Dengan menyesuaikan pendekatan, pesan akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh setiap kelompok. Yang kedelapan, mengadakan pertemuan tim secara rutin. Rapat rutin atau pertemuan tim membantu semua orang tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru dan target yang harus dicapai. Selain itu, ini adalah kesempatan bagi karyawan untuk mendiskusikan tantangan atau hambatan yang mereka hadapi.
Pastikan setiap rapat terstruktur dan efisien agar lebih menghabiskan waktu berlebihan. Yang kesembilan, mengatasi hambatan bahaya dan budaya. Jika perusahaan memiliki karyawan dari berbagai latar belakang budaya atau bahasa, menyediakan dukungan komunikasi seperti pelatihan lintas budaya atau bantuan penerjemahan dapat membantu. Dengan ini, potensi kesalahpahaman karena perbedaan budaya dan dikurangi, dan komunikasi bisa berjalan lebih lancar. Yang ke-10, melakukan evaluasi belaka. Evaluasi komunikasi secara berkala membantu perusahaan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki melalui survei kepuasan karyawan, wawancara, atau analis umpan balik. Perusahaan dapat memahami efektivitas komunikasi dan mengembangkan langkah-langkah perbaikan lebih lanjut.